Baiklah, di sini saya Nelly Prasetya Lestari akan menjelaskan tentang Al-Ghazali. Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah. Sejak kecil, beliau hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Sejak muda, beliau sangatlah antusias terhadap ilmu pengetahuan. Pada awalnya, beliau belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, lalu pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar usul fiqh, lalu pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya ialah Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh min Al-Ahdal, Tahaful Falasifah, Minhaj Al-Abidin, Qawaid Al-Aqaid, dan lain-lain. Perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karenanya, kita tidak akan menemukan sebuah karya tulisannya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya. Karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari fikih Islam. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangatlah produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Pemikiran sosioekonominya berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyawan adalah konsep maslahah ataupun kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurut beliau, kesejahteraan dari sebuah masyarakat tergantung pada mata pencarian dan pemeliharaan 5 dasar, yakni agama, hidup ataupun jiwa, keluarga ataupun keturunan, harta ataupun kekayaan, dan intelek ataupun akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai dengan tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat Islam dan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai permasalahan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikirannya antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Dalam pembahasan pertukaran sukarela dan evolusi pasar, beliau menyuguhkan pembahasan yang sangat terperinci tentang peranan dan signifikasi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Al-Ghazali tampaknya membangun dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Dalam bagian aktivitas produksi, beliau menitikberatkan pada permintaan, penawaran, harga dan laba, produksi barang kebutuhan dasar, kewajiban sosial, hierarki produksi, tahapan produksi, meliputi spesifikasi dan keterkaitannya. Dalam bagian peranan negara dan keuangan publik, beberapa poin yang dicapainya ialah kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas, keuangan publik, uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi, pemalsuan dan penurunan nilai uang, larangan riba. Larangan riba meliputi sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik.
Terima kasih.